kita akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang komunikasi antar pribadi. Ada nggak kira-kira yang masih mengingat materi kita minggu lalu? Nah, silakan Nabila. Baik, sebelumnya ini kepada Bapak Alilan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi minggu lalu, yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi ialah proses pertukaran ide, informasi, atau pesan yang dilakukan secara antara dua orang yang biasanya dilakukan dengan tatap muka. Contohnya, percakapan dengan teman dan diskusi dengan keluarga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang lain? Najwa, apa? Ingat nggak materi kita yang lalu? Apa pengertian komunikasi antar pribadi? Baik, komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi, pikiran, perasaan, atau pesan antara dua orang atau lebih secara langsung atau biasanya bersifat pribadi atau personal. Oke, baik. Ya, terima kasih kepada Nabila sama Najwa, luar biasa memberikan tanggapan terkait pembelajaran kita minggu lalu. Nah, hari ini untuk mempersingkat waktu, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam sebuah organisasi. Nah, di mana tujuan komunikasi organisasi ini adalah kita mengetahui, memahami bagaimana pentingnya komunikasi dalam sebuah organisasi. Terus, menjelaskan hubungan dan pola komunikasi dalam sebuah organisasi. Mengetahui cara mengelola komunikasi yang efektif, meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal ataupun profesional. Nah, baik, ada mahasiswa sekalian. Nah, komunikasi dalam sebuah organisasi itu adalah proses pertukaran yang ada di wilayah saya. Komunikasi dalam sebuah organisasi itu adalah proses pertukaran informasi atau ide dan pesan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan berbagai orang, baik dia secara formal, baik dia secara informal. Di mana orang yang terlibat dalam komunikasi itu adalah dalam sebuah organisasi itu pimpinan organisasinya, anggota organisasinya, dan semua orang-orang yang ada dalam hubungan organisasi itu sendiri. Nah, kemudian dalam sebuah organisasi itu ternyata komunikasi itu sangat penting. Tujuannya apa? Tujuannya komunikasi itu dalam sebuah organisasi itu untuk membangun kerjasama. Dengan komunikasi kita bisa kerjasama tim. Dengan komunikasi kita bisa menyampaikan visi-misi organisasi. Kan nggak mungkin kan kita bisa, namun kita tanpa berkomunikasi bisa mengetahui visi-misi organisasi kan? Kayak kampus kita ini kan organisasi bukan? Kalau nggak kita komunikasikan kepada masyarakat, apa masyarakat tahu visi-misi saya dengan visi-misi ekonomi saya? Kan nggak mungkin. Nah, dengan komunikasi ternyata bisa menyelesaikan konflik, baik dia konflik internal, konflik eksternal dalam sebuah organisasi, konflik kecil atau konflik besar. Nah, dengan organisasi juga bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang ada dalam organisasi sendiri. Nah, dengan komunikasi juga bisa menumbuhkan budaya organisasi yang sehat. Nah, maksudnya budaya organisasi yang sehat dengan komunikasi itu bisa mencairkan suasana problem yang ada dalam organisasi. Kemudian dalam sebuah organisasi itu kita penting membangun hubungan komunikasi. Bagaimana mungkin bisa kita berkomunikasi dengan baik sementara kita tidak membangun hubungan komunikasi? Bagaimana mungkin kita bisa berinteraksi dengan
baik kalau kita nggak membangun hubungan, ya kan? Nah, jadi hubungan komunikasi itu ya proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan antar individu dalam organisasi, membangun hubungan yang saling memahami dan saling menghormati. Itu juga adanya hubungan komunikasi. Jadi kita dengan adanya hubungan sesama kita manusia, sesama kita bersaudara, saya dengan adanya bersaudara sekalian, kita ada hubungan antara dosen dengan mahasiswa bisa menjadi membangun komunikasi yang baik. Nah, kalau kita nggak kenal, nggak bisa kita membangun komunikasi yang baik. Ya kan? Kalau kita bisa berinteraksi dengan baik, dengan lancar, kalau kita nggak membangun hubungan, bukan hubungan yang lain ya. Nah, ini hubungan persaudaraan kan bisa. Lalu ada jenis-jenis hubungan komunikasi. Yang pertama adalah formal, yang kedua informal, yang ketiga internal, yang keempat eksternal. Baru kemudian pola komunikasi. Ternyata dalam komunikasi organisasi itu ada pola komunikasi. Nanti kita lupa hubungan. Kalau kita ada hubungan komunikasi, baru ada selanjutnya pola komunikasi. Bagaimana pola komunikasi itu menunjukkan alur dan arah penyampaian pesan dalam organisasi itu. Jadi komunikasi itu harus punya pola sehingga pesan yang kita sampaikan itu, informasi yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Jadi kita nggak bisa asal komunikasi. Nah, itu maksudnya. Jadi jenis-jenis macam-macam pola komunikasi itu ya. Komunikasi vertikal, komunikasi dari atas ke bawah, dari pimpinan ke bawahan, dari bawahan ke pimpinan. Jadi harus ada komunikasi dua arah. Dalam sebuah perusahaan organisasi harus ada komunikasi dua arah. Tidak hanya komunikasi satu arah. Ketika komunikasi satu arah itu tidak akan melahirkan pesan yang umpan balik komunikasi yang perintah. Tidak tahu bagaimana komunikasi. Itu ke bawah itu harus memberikan umpan balik komunikasi. Sehingga organisasi itu selalu. Nah, yang kedua, horizontal antar sejawat, antar kita sesama anggota dalam sebuah organisasi kita. Kalau kita contohkan di sini ya antar sesama mahasiswa. Lalu yang kedua, yang ketiga adalah lintas departemen dan jenjang. Maksudnya itu dalam sebuah organisasi itu kan ada divisi-divisi. Kalau kita misalnya ketua, wakil ketua, kepala biro, kasubag umum, departemen ataupun prodi. Nah, itu yang setara. Prodi hukum, prodi PPLP, prodi. Lalu kemudian cara mengelola komunikasi. Kita harus berkomunikasi tidak sembarangan. Kita harus kelola komunikasi. Kita harus menyampaikan pesan kita dengan jelas. Perlu kita contoh, perlu kita sering dengarkan supaya kita tidak bisa membuat gaya kita berbicara ini. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Ya, terima kasih. Ini masih banyak. Nah, ini hubungannya dengan bisnis. Dalam
banyak membaca. Nah, ketika kita banyak membaca, kita pasti memiliki apa? Memiliki referensi dari Makassar dengan referensi kita tidak mampu ketika kita berdiskusi dengan orang lain. Kita punya organisasi, tengok orang-orang berusaha bagaimana dia berbicara, dia punya trik sendiri, punya bahasa-bahasa tersendiri yang menentukan konsumennya, sehingga konsumen itu mau menerima, mau membeli produk mereka. Dia merayu, dia sentuh perasaannya, ya pakai imajinasi, sehingga kita semacam jadi profis. Ya, tanpa kita terus produk ini betul. Nah, seperti saya katakan tadi, kita harus latihan berkomunikasi. Misalnya dalam organisasi, ketika kita ingin menjadi orang lain, kita harus latihan banyak membaca. Nah, ketika kita banyak membaca, kita pasti memiliki apa? Memiliki referensi dari Makassar dengan referensi kita tidak mampu ketika kita berdiskusi dengan orang lain. Kita punya organisasi, tengok orang-orang berusaha bagaimana dia berbicara, dia punya trik sendiri, punya bahasa-bahasa tersendiri yang menentukan konsumennya, sehingga konsumen itu mau menerima, mau membeli produk mereka. Dia merayu, dia sentuh perasaannya, ya pakai imajinasi, sehingga kita semacam jadi profis. Ya, tanpa kita terus produk ini betul, tapi tidak semudah